Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa, 23 Juni 2020. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius 7 ayat 6, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Akulah cahaya dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia hidup dalam cahaya abadi. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, damai Tuhan senantiasa menyertai kita. Suatu kali saya pernah melihat tayangan acara motivasi di televisi. Sang motivator ini suaranya empuk, enak sekali untuk didengar, meyakinkan. Dan namanya juga motivator, senantiasa memberi dorongan dan tentu kata-katanya indah. Suatu kali ada audiens yang bertanya, "Pak, bagaimana caranya untuk bahagia?" Lalu dengan sapaan yang hangat, sang motivator ini menjawab, "Cara untuk bahagia? Ya jangan lupa untuk bahagia. Ketika kita lupa untuk bahagia, pasti kita tidak akan bahagia." Wow, penonton sontak bertepuk tangan dan mengapresiasi dengan super sekali. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus dalam firman hari ini mengajarkan kepada kita sebuah kaidah kencana, the golden ways, yang bukan hanya sekedar memotivasi dan memberi inspirasi, namun itulah juga yang ia buat dalam keseharian hidupnya. Yesus berfirman, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Ketika kita ingin diperhatikan, maka perhatikanlah orang lain lebih dahulu. Ketika kita ingin dicintai, maka cintai orang lain terlebih dahulu. Dan ketika kita ingin dipahami, pahamilah orang lain terlebih dahulu. Inilah kaidah kencana ajaran emas Tuhan. Ia yang telah terlebih dahulu mencintai kita. Dan cintanya bukan seperti cinta ala motivator yang merangkai kata-kata indah. Yesus mencintai kita dengan wafat di kayu salib. Ungkapan cinta yang agung, cinta yang nyata, yakni cinta yang ia tunaikan
dengan pemberian dirinya sendiri. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak semudah acara-acara motivasi di televisi. Hidup yang sesungguhnya perlu perjuangan, kesungguhan, dan bahkan pengorbanan. Yesus melanjutkan firman-Nya, "Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang memasukinya." Pintu yang lebar dan jalan yang luas, banyak orang yang memasukinya. Dan pintu ini mengantar pada kebinasaan. Inilah pintu kesenangan-kesenangan duniawi, pintu kenikmatan dunia, dan pintu dosa yang menjauhkan kita pada jalan Tuhan. Sementara jalan Tuhan digambarkan seperti pintu yang sempit. Jalannya sesak dan sedikit orang yang menuju ke pintu itu. Padahal pintu itulah jalan keselamatan dan kepenuhan hidup. Di manakah kita berjalan saat ini? Semoga kita berjalan di jalan yang sempit itu dengan mengindahkan ajaran Yesus hari ini, melakukan terlebih dahulu kepada yang lain apa yang kita ingin orang lain lakukan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.